Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Rafidin Farisi di tugas Jarkom saya. Sini sudah sampai modul 7 alias modul terakhir ya, yaitu tentang konfigurasi pengalamatan IPv6. Jadi sebelumnya kita udah IPv4, sekarang IPv6. Mungkin lanjut aja di sini ada topologinya. Kita langsung bikin topologinya juga nanti. Kita juga tabel pengalamatannya tadi. Yang tujuannya itu latihan satu untuk membangun konfigurasi jaringan, latihan dua untuk menggunakan ping untuk pengujian jaringan, dan latihan tiga untuk menggunakan tracer dan trace untuk pengujian jaringan. Latihan empat ini untuk troubleshoot terhadap topologi. Skenario-nya bisa ada juga skenario-nya. Kita juga bisa untuk mengaktifkan dual IPv pada IPv6 nya. IPv4 dan IPv6 untuk switch-nya ya nanti ya. Jadi kita kebetulan perangkatnya kita buat topologinya dulu ya. Ini kita butuh yang namanya dua router ya. Dua router sebelah sini dan sini. Kita butuh sebuah switch kita buat end device, sebuah PC dan juga sebuah server di sini. Kasih namanya juga sini CA 3S1, ini R1, ini ISP ya. Server 0 ini kita kasih nama server ya, kita rapikan saja, kita sambungin aja sesuai dengan topologi. Itu pertama kita ini ke internet 0, terus ini ke 06, 06 ini ke 05, terus ke 001. Yang ini karena sama kita pakai yang ini. Kenapa pakai ini? Karena ini tipenya sama ya. 0, ini 0 juga ya, 00. Terus ini karena ini beda tipe lagi, kita pakai Sastro lagi. Nah, oke. Terus kita langsung ke lihat bawah. Di bawah ini disuruh show PDM prefernya ya. Kalau yang satu nih, bukan kabel sudah, terus apa konfigurasi tadi. Kita konfigurasi ulang bagian switchnya, LI nya saya akan langsung ke konfigurasi, terus SDM prefer default dan akan reload yes oke, tunggu aja, emang suruh reload ya ini ya. Ini konfigurasi router R1 SP, kita juga konfigurasi IP address-nya juga di PC, yang servernya juga ya sekalian. Terus saja kita ke PC-nya, tekan aja desktop FTP configuration-nya, tepatnya kita lihat di topologinya. Ini tuh 192 168 10 92 168 1. Terus di sini eh 2001 SDB8 itu acat acat 1 2 10 traffic 64. Sini menggunakan FE80 ya. Ini 21. Sudah. Kita masuk ke server ini juga, desktop configuration juga. Ini 209 165 200 26 pakai 24 9 ini 209 165 terus 25. Masuk ke IPv6 nya 2001 DB8 cat 200
26. Sini 64. Tipe gateway-nya E 80 25. Oke, udah. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, itu konfigurasi. Ini sudah routernya. Kita pakai kabel konsolnya. Kita pakai sini. Kita sini konsol, kita sini. Ini aja. Kita langsung copy aja sini. Bisa langsung di copy soalnya. Itu tekan saja. Oh iya, sorry. Ini ada kesalahan. Bentar. Harusnya gini dulu sebenarnya. Kita hanya end dulu ya. Saya configure dulu. Ada. Terus konfigurasi untuk ISP. ISP ini aja. Dua ini ya. Tekan saja, sudah aman. Switch. Tekan saja. Terus kita lanjut ke langkah 5, konfigurasi tabel IP host pada router R1. Kita balik ke R1 lagi. Ini dua, sekarang masuk latihan 2, menggunakan ping untuk menguji jaringan. Dalam latihan 2 ini kita praktik latihan 2 ini kita menggunakan perintah ping untuk memastikan konektivitas end to end. Kita langsung ke bagian K1. Konektivitas jaringan dari jaringan R1 untuk menggunakan PCA. Sini kita ke PCA nya ini, tapi ke command prompt nya kita suruh tuh ping ini. Pastikan saja. Oke, ini berhasil. Sesuai ini ya, aman. Contoh ini 4 TCP request masing-masing 32 byte dikirimkan dari respon diterima dalam waktu kurang dari 1 detik dengan tidak ada kehilangan paket resta. Kita coba ping ini juga, sesuai dengan ini juga, ping juga perintahnya. Juga aman ya. Oke, aman juga. Offset loss juga. Nah, kita juga sini kita lihat di sini. Ini ada address-nya atau MS-nya, ya kan? Address-nya dengan TTP TTL-nya. Langsungkan ping ini aja. Ping terus ini pastikan saja detailnya aturan apa ya. Sini 7 ms kan 128 terus 7 ms nih. Kita aja ping ini, ping paste, aduh kasih spasi aman 28 juga ms 28. Aduh mas ping 81 ya kan bisa juga sini 0 ms ya, ms juga ininya 25. Sorry. Ini tadi benar sorry. Ini sama juga ya sini ya. Sama juga ya sahabat. Ini juga 25 juga, 05 juga.
Nah, RTO dulu bentar, 225, mulai masuk juga. Ini kalau RTO sama kali masih aman ya, jadi masih bisa. Oke, kita lagi masuk ini. Nah, maaf salah. Kita ping dulu biasaan. Oke. RMS juga. Sama terusnya. Aduh. Ini udah beda nih, 54. Beda satu doang ya. Harusnya sama karena ini satu jaringan. Nah, ini 1 ms. Beda. Ininya 54. Langkah kedua itu perintah ping standar, kita bisa kembali ke si A ya kan, di sini juga bisa langsung sebenarnya langsung ping begitu juga. Ada perintahnya minus n atau minus v atau minus t, asal kita pengen yang ini kita langsung coba aja. Komen oh atasnya sama aja sih kita tadi sih, itu beda targetnya ke sini intinya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ini bisa dikoneksi, bisa di unreachable. Caranya tuh dengan ini dia kan 226 nih koneksi ke server, jadi kita tinggal cabut aja nih. bakal reachable nih, reachable terus nih. Nah kita bisa sambungin lagi, kita sambungin lagi ya. Dia bakal RTO, itu dia bakal nyambung lagi harusnya. Nah dia bakal nyambung lagi. Nah Ctrl C situ, nah tuh dia bakal ini bakal noise, terus Ctrl C buat berhentinya, dia bakal reachable karena kita kabelnya kita putuskan, terus RTO terus nyambung lagi. Nah sini langsung aja ke uji konektivitas dari jaringan R1 Cisco, kita ke bagian R1 nya ya. R1 tinggal buka di sini sebenarnya terminal.
Oke, L1 kita ketikkan ping ke ini, ke ininya servernya nih ya. Ininya sukses 100%. Terus kita langsung, karena satu tabel hostile menginginkan bahwa regulasi dari router, karena satu tabel hostile akan dikonfigurasi pada router S1, ada dapat melakukan ping ke eksternal V4 dengan jaringan ini. Kita ping eksternal, ping eksternal V4. Jadi setting 100% ya, aman. IP address apa yang digunakan? Nah, dari ping internal ini dia menggunakan IP ini. Nah, ini IP-nya tuh menggunakan IP si eksternalnya, yaitu IP, dia menggunakan IPv4 dari perangkat eksternal. Nah, ini lanjut ke nomor 3, ada lebih banyak opsi yang digunakan ping. Ini udah ping juga, kita coba ya. Ini bagian yang satu juga. Pingkan dulu, protokolnya kita isi IPv6. Kita isi ininya ya. Ini saya filter aja soalnya selesai sama kayak ini. Sini Anda dapat menggunakan selalu extended ping, otomatis adanya ulangan 50.000 gue koneksikan dia 50.000, tapi kita nggak usah banyak-banyak, ingin nyoba doang sini. Jadi kita ping dulu, enter, kita bakal ke IPv4 nya si eksternal, kita copy, kita rollnya ambil 500 aja sebenarnya sih. Ini maksudnya enter aja. Nah, dia bakal sending terus nih. Nah, sending dia berhasil lah. Tapi kita bisa menggunakan dilepasin nih. Caranya sama kayak tadi. Jadi ini kan jalan nih. Kita tinggal tarik aja. Set. Nah, dia bakal tuh. Tuh. Nah, kita tinggal sambungin lagi. Thread 1. Nah, dia bakal nyambung lagi harusnya dia. Nah, tuh, dia bakal nyambung lagi. Jadi bisa di ini juga ya. Bentar. Modulnya seperti ini, sorry. Nah, ini ya. Kita bisa berhentiin sih sebenarnya sih. Berhentinya dengan cara apa tadi ya? Nih, Ctrl Shift 6. Jadi biar gak lama. Kita kan buat tes doang. Oke, aman. Terus dalam huruf U itu adalah menunjukkan bahwa suatu destinasi bersifat untouchable, jadi bisa digapai. Catatan nih, udah perlu menggunakan, saya gunakan minta ini ya, jadi gak usah satu-satu gini, jadi bisa langsung kayak gini, repeatnya berapa gitu, mau copy kemana. Sebetulnya bisa berguna untuk troubleshooting. Nanti kita melakukan troubleshooting gitu ya. Sini latihan 3 menggunakan reset atau threshold untuk uji jaringan. Perintah ini untuk melacak dapat, nah sih seperti reset ini saya coba sebenarnya di sini. Dia menggunakan DC, jadi di sini ke PC command prompt. Hasil juga kita bisa menggunakan stress doang ini ya. Bisanya juga. Terus bisa menggunakan esensi min D ke GB nya ini. Tapi kita bisa langsung ke ini angka 3, gunakan perintah tracer dari router X1 ke eksternal. Jadi router X1 ya, sebagai terminalnya. Ini bakal muncul seperti ini ya, bukan bebas ini atas atau ini bakal sama aja karena sini ini atau yang di bawahnya ini. Setelah itu langkah 4, gunakan perintah troubleshoot dari switch 1 ke eksternal. Dari switch 1 ya, kita ke switch 1 dulu, kita endkan dulu. Oke, ini kita ambil yang atas aja sebenarnya sih, sama aja, jadi ambil yang atas. Oke, pastikan enter, tunggu bentar, itu bakal jalan. Nah, udah jalan, lepas ini jalan. Kita terus mempunyai opsi tambahan, dapat menggunakan, dapat digunakan atau cukup untuk enter setelah mengetikkan reset. Langsung bagian 4 aja ya, cukup sulit bagian 4, yaitu bagian troubleshoot terhadap topologi. Sini tambah copy dan paste konfigurasi berikut pada router ISP nya. Ada perubahan ISP nya ya. Kita ke ISP, kan terus copy. Nah, langkah 2
Coba dari jaringan ada satu, gunakan ping reset atau reset untuk melakukan troubleshooting dan membentukkan masalah pada jaring SP. Jadi kita untuk troubleshooting sini ya. Ini gunakan perintah ping atau tracer dari PCA. Anda dapat menggunakan tracer untuk mengetahui proses jaringan end to end. Nanti bisa jaringan end to end juga. Terus kita lihat di sini juga sebenarnya sih. Misalnya kita mencapai interface ini juga bisa pakai ini sih. Kita tinggal coba pakai ini ya. Kita ke PC ini dimana saja kan kita bakal troubleshooting di situ. PCA ya. Bisa sih aman di sini. Kita ke PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP ya. Ini kan berhasil kan. Persyaratan konektivitas jaringan adalah dengan jaringan ini ping default gateway ke eksternal yaitu interface gigabit dan ISP. PCA tidak dapat mencapai interface gigabit dan 1 dari router ISP sebagaimana ditampilkan pada hasil perintah ping tersebut. Hasil reportnya, nah ini kita nggak bisa kayak gini. Kita kalau kita ping ke sini dia nggak bisa katakan. Ping pastikan dia harusnya nggak ada tuh reachable, nggak bisa. Nah, jadi kita harus troubleshooting gimana biar jadi bisa. Kita bisa menggunakan perintah show atau show round ini ya, dan show IP interface brief dan betulkan persoalan yang ditemukan bahwa masih ada penolakan ping dengan tracer ke eksternal. Oke, kita pilih saja lah. Kita tadi di ESP, kita ke ESP ya. Ya kita di ESP, kita perintahkan show run. Aduh, ada ininya. Run. Nah, dan juga show IP interface brief. Sini yang ada tadi di kesalahan ini tuh di katanya di interface G adalah up. Nah, di sini. Jadi di IP address kita harus betulin dan juga ininya, bagian IP address-nya. Ya kan? Ini up, protokolnya up. Jadi kita harus benar di situ. Jadi kita tinggal masuk ke T, kita masuk ke interface G001. Terus kita ubah IP address-nya menjadi, nah tadi copy nggak sih? Nah ini jadi 225. Situ 255, 225, 255, 224. Saja. Nah, harusnya kita kalau keping ke 6 ke eksternal yaitu 226 ya kan, jadi dia bakal nyambung di situ. Ping pastinya 6 coba ke RTO itu nyambung ya. Nah bener, aman. Terusnya udah aman ya di sini ya. Kita tinggal coba lagi biar langsung reply 100% ya. Tadi RTO emang karena baru pertama kali reply. Sini aman. Sini catatan ini juga, ini sekarang udah aman ya. Jika Anda mau langsung bagian pertanyaan di sini nomor 1, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network. Itu pastinya mau pasti ya ada kesalahan di bagian konfigurasinya pastinya. Nah, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti misalnya ini dikasih tahu juga pesan apa yang akan ditampilkan oleh perintah ping, apa maksudnya, dan Anda akan melakukan ping. Nah, kita coba ping ya sini ya dari PC ya. Kita ping. Nggak ada nih, bisa. RTO, artinya RTO terus nggak bisa jadi ya. RTO terus dia harusnya. Nah, ini harus dicek juga. Oke, nah, ini sudah 100% lossnya ya. Jadi sini nggak bisa ya kan ya. Jadi pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping itu akan muncul pesan RTO.
itu request timeout ya, RTO. Terus apa maksudnya? Jadi dia gagal melakukan itunya sih, tapi gue bahasanya. Jadi kayak request dalam itu gagal. Terus apa yang harus dicek? Yang harus dicek karena IP address-nya itu pastinya. Cek itu IP address-nya, karena ya kita kan ping address-nya. Jika kalau dicek IP address-nya apakah ada nggak, sesuai nggak dengan yang kita pingkan gitu. Kalau sesuai ya seperti ini hasilnya. Oke, lanjut ke nomor 3. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh phishing input? Ini ya. Ya. Destinasinya itu unreachable. Jadi pesan apa yang di mana tadi? Ini apa, pesan apa yang ditampilkan? Akan langsung aja lah. Oke, langsung aja nih lah. Ya. Sebentar. Oke, selanjutnya tanya apa lagi? Pesan apa yang ditampilkan dengan ping tersebut? Itu apa yang diindikasikan? Sorry, itu maksudnya tidak ada IP. Tidak ada IP address. Berapa nilai IPv4 atau TLD set pada host Windows itu? Berapa nilai yang ditentukan pada perangkat Cisco? Pada host Windows itu satu tadi ya, atas ya, itu host Windows-nya tadi 128 dan pada Cisco-nya itu 225. 128 dan juga 25. 28 55. Sorry, 255 ya? 55 tadi kok. 225 ya? 225 tadi. 255 ya? Berapa nilai IPv6 hop limit yang ditetapkan pada Windows-nya? Sama kayak tadi. Sama ini. Oh, sorry. IPv6 nya juga sama sih. 228 sama. Sini masih sama, yaitu 228 dan 225. Jadi sini sudah selesai ya untuk praktikum tugas praktikum saya di Jarkom ini di modul terakhir, yaitu modul 7 tentang konfigurasi pengalamatan IPv6. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.